Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balikri Mubarok, NPM 19 10069 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 3 memorandum hukum. Saya mengangkat judul Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 atas gagal bayar perusahaan terhadap pemegang polis. Perusahaan asuransi khususnya AJB Bumi Putra 1912 adalah perusahaan asuransi tertua yang merupakan pionir perusahaan asuransi sekaligus market leadernya perusahaan asuransi yang menguasai pasar-pasar terbesar. Posisi yang diduduki suatu perusahaan tidaklah bersifat abadi tetapi bisa bergeser atau berubah sebagai akibat persaingan yang semakin ketat. Hak dan kewajiban pihak tertanggung yang diberikan oleh perusahaan ini, yaitu pihak tertanggung akan mendapatkan hak keamanan dalam kenyamanan, hak untuk informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur, untuk mendapatkan perlindungan manfaat asuransi yang diambil. AJB Bumi Putra 1912 salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, berdiri sejak tahun 1912, telah puluhan tahun dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memang mampu memberikan jaminan dalam asuransi jiwa dan pendidikan. Walaupun dalam perkembangannya banyak mendapatkan persaingan dari beberapa perusahaan asuransi yang memang tergolong baru, tetapi AJB Bumi Putra 1912 tidak sedikit pun berpikir untuk mengalah dari para pesaingnya. Asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 didirikan di Magelang 12 Februari 1912 oleh 3 orang, yaitu Mas Ngabehi Dwi Suwejo, Mas Karto Hadi Kartosuweborto, dan Mas Adimojo. 3 tokoh ini bergabung dalam Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) dan Perusahaan Pengurus Gerakan Nasional Budi Utomo yang berlandaskan idealisme, nasionalisme, dan profesionalisme. Sejalan dengan berkembangnya zaman, perusahaan-perusahaan asuransi memberikan produk-produk yang menjanjikan terhadap tertanggung bukan hanya perlindungan jiwa saja, tetapi juga terdapat dana investasi yang ditanamkan yang disebut dengan produk asuransi unit link. Hal ini makin terbukanya peluang besar membuat persaingan di pasar asuransi semakin ketat. Salah satunya yang berperan dalam persaingan di pasar asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra yang juga memasarkan produk investasi unit link. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti perkembangan mengenai produk asuransi jiwa, khususnya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi PID, termasuk unit link. Dari data OJK tercatat sepanjang 2020 sebanyak 593 aduan disampaikan. Angka ini juga lebih tinggi dibanding dengan aduan di 2019 yang sebanyak 230 aduan pada kuartal 1 dan tahun 2001 sudah mencapai 273 aduan. Terkait isu tersebut, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi unit link perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra. Dalam perlindungan terhadap tertanggung asuransi unit link pada perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912, perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi menurut Undang-Undang Teori Perlindungan Hukum Philippus M. Hadjon, karena perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak tertanggung asuransi, karena untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang perlindungan hukum yang
preventif sangat besar, artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada direksi. Lalu perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi unit link pada perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang usaha perasuransian, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi yaitu tertuang pada pasal 2 butir A dan pasal 3A nomor dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap tertanggung asuransi unit link sama dengan perlindungan hukum tertanggung asuransi jiwa hari tua, asuransi jiwa pendidikan, dan lain-lainnya. Disebut asuransi biasa karena unit link juga merupakan salah satu produk dari asuransi jiwa. Bentuk perlindungan hukum juga berdasarkan isi pasal 2 butir A dan pasal 3A nomor 2. Lalu ada perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi unit link berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1919 tentang perlindungan konsumen. Lalu ada kedudukan perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi unit link menurut ketentuan yang berlaku. Lalu ada tanggung jawab asuransi bersama AJB Putra 1912 atas kesalahan agen unit link dalam melaksanakan tugasnya. Nah, mungkin dalam kasus ini saya mengidentifikasi bahwa tidak hanya pemegang polis yang merasa dirugikan, namun menurut saya, pandangan saya, asuransi AJB Bumi Putra 1912 juga mempunyai agen yang bisa disebut jahil lah, bisa dibuat jahil karena dalam melaksanakan tugasnya pun kadang dengan informasi yang diberikan terhadap pemegang polis banyak menjebak pemegang polis gitu. Jadi si pemegang polis tidak benar-benar mengetahui secara terperinci karena si agensinya hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Dalam pelaksanaannya, tindakan yang dilakukan oleh AJB Bumi Putra apabila agen melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dengan mengambil cara penyelesaian masalah dengan melakukan tindakan administratif, yaitu AJB Bumi Putra 1912 akan melakukan pemanggilan terhadap agen yang bermasalah untuk memberikan teguran dan juga peringatan. Peringatan yang dilakukan oleh AJB Bumi Putra kepada agensinya yang melakukan kesalahan ataupun tidak memenuhi panggilan yang telah dilakukan perusahaan kepada agen yang telah melakukan kesalahan secara berulang-ulang, maka perusahaan akan memberikan peringatan keras dengan melayangkan surat peringatan dalam bentuk tertulis kepada agensi yang bermasalah. Pemberian surat peringatan ini berkaitan dengan surat pemberhentian secara sepihak. Nah, AJB Bumi Putra pun akan melakukan
melakukan AJB Bumi Putra akan melakukan pemberhentian kepada agen yang bermasalah dengan cara memberitahu secara tertulis juga. Lalu di sini ada kedudukan perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi unit link menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 422 tahun 2003 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk subdana untuk setiap strategi investasi. Dalam menjalankan investasinya tentu tidak bisa sembarangan. Jenis aset yang dapat dipilih membentuk subdana wajib memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 keputusan Menteri Keuangan. Sebagaimana telah timbul dengan peraturan Kementerian Keuangan, semua pengelola investasi kualitas dari produk unit link sebenarnya tergantung dari kendala manajer investasi karena produk ini tergantung kepada hasil subdananya. Masalahnya, dalam berinvestasi ada banyak hal yang tergantung kepada besar aset yang dikelola manajer investasi. Semakin besar asetnya, semakin besar diversifikasinya, semakin baik pula pengelolaan risikonya. Dana untuk investasi inilah sebenarnya yang menyebabkan ada kata-kata hanya membayar premi untuk sekian waktu tertentu. Biasanya investasi di unit link memberikan imbal hasil lebih besar daripada instrumen di bank, karena investasi dilakukan di pasar uang dan pasar modal yang memiliki risiko tersendiri dibandingkan dengan pihak bank. Polis asuransi jiwa unit link diperkenalkan sebagai salah satu cara berinvestasi yang efektif di mana nilai investasi berasal berkaitan dengan investasi. Polis asuransi jiwa unit link AJB memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Keputusan Menteri RI 422 tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Lalu ada penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Penyelesaian sengketa apabila tertanggung menghentikan premi yang sudah berjalan atau cuti premi. Pelaksanaan dalam perjanjian asuransi jiwa investasi unit link dimungkinkan timbul suatu perselisihan antara pihak tertanggung asuransi dengan pihak perusahaan asuransi. Sebagai contoh, ketika tertanggung menghentikan premi yang sudah berjalan atau yang sering disebut dengan cuti premi, AJB Bumi Putra mempunyai dua jalur penyelesaian, yaitu pertama dengan cara musyawarah dan kedua adalah pihak yang bersengketa, yang di sini adalah pihak tertanggung tertanggung asuransi unit link dengan pihak AJB Bumi Putra 1912. Dengan musyawarah tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan yang baik antar kedua belah pihak. Kedua, dengan cara jalur hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat kedudukannya pemegang polis tertanggung apabila tertanggung belum meninggal setelah masa asuransi berakhir atau penanggung asuransi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Polis Asuransi Unit Link AJB Bumi Putra berdasarkan ketentuan kebijakan perasuransian Bumi Putra 1912. Pemberhentian pembayaran premi oleh tertanggung dapat dilakukan apabila tertanggung sudah melakukan masa pembayaran premi selama 2 tahun. Lalu, penyelesaian sengketa apabila tertanggung mencairkan dana investasi sebelum waktunya ditentukan. Lalu dalam hal ini
eh, mungkin dapat kita simpulkan bahwa asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912 dalam kasus-kasusnya akan bertanggung jawab atas semua pemegang polis yang belum mendapatkan klaim, karena dalam hal ini sepengetahuan saya OJK pun sudah memantau lebih lanjut terkait AJB Bumi Putra tersebut. Lalu penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa yang sudah berjalan, apabila si tertanggung mencairkan dana investasi sebelum jauh tempo dengan cara solusinya gitu. Pertama harus ada musyawarah antar tertanggung dan perusahaan AJB Bumi Putra. Yang keduanya menggunakan jalur hukum. Lalu saran dari saya sebagai saran, hendaknya tertanggung membayar premi tepat sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar ada kepastian hukum mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran klaim. Hendaknya juga menurut saya pemerintah memuat peraturan mengenai asuransi unit link dalam bentuk undang-undang, mengingat kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Keuangan. Jadi si pemegang polis dapat memiliki perlindungan hukum oleh negara. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika banyak kesalahan atau perkataan yang mungkin kurang dimengerti. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.